iPhone chip mentok di bawah 10 juta. Buset. Akhirnya S4 launching, berubah nama jadi iPhone 16e. Prosesor sama kayak iPhone 16 lainnya pakai A18. Udah pasti bisa jalanin Apple Intelligence. Jadi banyak fitur AI baru kayak hapus objek di foto, bikin emoji sendiri pakai Genmoji, dan juga ChatGPT udah langsung diintegrasi ke Siri. Lu juga bisa akses ChatGPT gratis tanpa bikin akun, dan privacy lu tetap aman karena alamat IP-nya disembunyiin dan OpenAI nggak nyimpen datanya. Katanya begitu. Yang paling menarik gue lihatnya sih justru iPhone ini Apple udah pakai modem 5G bikinan Apple sendiri yang dinamain C1. Ini jadi langkah besarnya Apple buat mereka usaha lepas dari Qualcomm. Tujuannya ya udah jelas, full integrasi antara semua chip ke softwarenya iOS sendiri. Ya pasti incerannya efisiensi power, dan itu jadi salah satu alasan kenapa baterai iPhone 16e bisa jadi lebih awet. Desain dalamnya juga diatur ulang biar bisa nampung baterai lebih gede, dan hasilnya bisa muter video sampai 26 jam. Tapi ada satu hal yang perlu dicatat, C1 ini nggak support mmWave 5G, yang artinya kecepatan internetnya nggak bakal secepat iPhone yang pakai modem Qualcomm. Ya namanya baru generasi pertama ya, dia harus ngejar Qualcomm beberapa tahun lagi. Tapi kalau kita ngomongin speed internet Indonesia, harusnya sih nggak ngepek. Layarnya udah Super Retina XDR OLED 6,1 inch, dan baterai ya bisa tahan 6 jam lebih lama dibanding iPhone 11 dan 12 jam lebih lama dibanding semua generasi iPhone SE. 16e juga ada fitur Private Cloud Compute buat ngejaga privacy, yang artinya banyak proses AI yang dijalanin itu langsung di smartphone-nya. Tapi kalau butuh model AI yang lebih gede lagi, sistemnya bakal mindahin ke cloud tanpa nyimpen atau nge-share data pengguna. Kameranya cuma 148 megapiksel, jadi nggak ada lensa ultra wide, nggak bisa buat makro-makro, tapi ini udah upgrade besar banget dibanding versi sebelumnya. Buat video bisa rekam 4K Dolby Vision sampai 60 fps, suaranya semakin imersif pakai audio spasial, dan bisa diatur pakai audio mix biar suara orang lebih jelas atau suara lingkungan lebih natural. Plus ada ngurangin noise angin otomatis, ngebuat hasil rekamannya tetap jernih. iPhone 16e ini juga full eSIM buat tipe yang di pasar Amerika. Di negara lain Apple masih sediain slot nano SIM fisik kayak biasanya. Port chargingnya udah ganti USB-C, tapi kecepatan masih USB 2.0, klasik Apple, nyedotin duit. Jadi buat transfer data tetap lambat. Selain itu nggak ada MagSafe, jadi aksesoris magnetik kayak dompet atau charger MagSafe kemungkinan nggak bakal bisa nempel gampang di iPhone 16e. Potong lagi fitur. Wireless chargingnya masih ada, tapi cuma support Qi charging sampai 7,5 watt, ya jelas lebih lambat dibanding 25 watt di iPhone yang lebih tinggi. Harganya yang menarik, chip terbaru tapi harganya mulai dari $599, sekitar 9 jutaan, berarti masih di bawah 10 juta. Pre-order mulai 21 Februari dan mulai dikirim 28 Februari. Menarik. Gue pikir-pikir ngapain ya Apple masuk market di bawah 10 juta lagi. Chipnya dimentokin pula. Bisa jadi pikiran gue Apple ngerasain ekonomi yang slow down di dunia makin lambat. Orang-orang mulai stop upgrade iPhone tiap tahun. Makanya dia mesti geber iPhone-nya ke posisi yang lebih murah. Apalagi iPhone itu sampai hari ini masih jadi 55% revenue Apple. iOS plus chip mentok di bawah 10 juta. Banyak sih yang bakal beli. ROG baru aja launch Flow Z13 2025, laptop convertible yang bisa dicopot pasang antara layar sama keyboardnya. Gue lihatnya sih malah kayak tablet ya, bukan laptop itu. Ini jadi laptop gaming pertama pakai prosesor AMD Strix Halo Ryzen AI Max Plus 395. Chipnya punya 16 core Zen 5, dan buat lu yang suka bandingin spek, ini udah selevel sama Ryzen 9 7945 HX 3D. Asus naro juga Radeon 8060S yang secara teknis ini iGPU X86 paling kenceng saat ini. Dan kalau dibandingin ini setara sama RTX 4070 laptop 65-75 TGP. Cyberpunk 2077 tembus 100 FPS lebih cuma dengan integrated grafiknya ini. Crazy! Layarnya masih IPS with QHD, refresh rate-nya 180Hz. Sayangnya RAM-nya ini nggak bisa di-upgrade karena udah disolder ke motherboard. Jadi kalau lu beli RAM-nya kecil, ya udah selamanya segitu. Yang dimana RAM system sama VRAM-nya GPU ngambil di dalam pool yang sama. Lu mesti pikirin bener-bener kebutuhan RAM lu sebelum beli. Karena sekali lu beli tidak bisa di-upgrade, ya segitu selamanya. Sistem fan-nya kalau lu gaspol di turbo mode, siap-siap aja denger suara kipas yang kayak jet engine yang lagi mau terbang, berisik banget. Dan di website
Asus Indonesia harga yang 32 GB di 36 juta dan belum ada info buat versi 128 GB ya. Gue bilang sih keren laptopnya, tapi masih X86. Sementara Apple terus-terusan push ARM chipnya. Kayaknya sih nggak bijak ya beli laptop zaman sekarang kalau nggak mendesak banget. Ngelihat kita lagi di masa transisi dari X86 ke ARM. Gimana menurut lo? Komen di bawah. Lagi rame pada battlein fitur AI-nya Samsung versus AI Apple buat hilangin objek. Lu bisa lihat salah satu contohnya, ada orang yang foto mukanya ditutupin smartphone, tapi pas smartphone-nya dihapus pakai objek eraser Samsung, muka orang itu langsung kelihatan jelas tanpa cacat, seolah-olah nggak pernah ketutupan smartphone apapun. Di sisi lainnya pas orang ini bandingin ilangin objeknya pakai Apple Intelligence, mukanya jadi suram gitu, kayak jadi black hole. Dan buat hasilnya Samsung dia kaget, mukanya bisa muncul gitu, dan dia kasih perbandingan sama muka aslinya selfie dia. Nggak cuma di muka, ada juga orang lain yang bandingin AI objek eraser Samsung sama Apple buat ngehapus objek di tangannya. Kelihatan kalau punyanya Samsung itu bersihin sesuai tugasnya, ya kalau punyanya Apple, black hole lagi. Buat Apple sendiri sih gue ngerti, emang ini company cukup suram buat push AI-nya. Yang kemarin aja beli iPhone 16, fitur AI-nya masih nyicil sampai hari ini. Tapi di sisi lainnya gue ngelihat banyak banget orang yang condong support AI-nya Samsung yang bagus banget, bla bla bla, bisa ngapain aja lah. Yang dimana gue setuju emang bersih banget ngilangin objeknya, tapi buat yang muka Samsung bisa tebak langsung itu. Berarti dia nyolong data muka lu dong dari foto-foto selfie yang lu ambil sendiri di galeri. Karena nggak mungkin tanpa punya data dia bisa langsung muncul muka. Ya kalau dipikir baik-baik lagi, ya emang fitur AI basicnya nyolong semua. Mau gimana lagi? Selama orang kebantu sama fitur AI yang dikasih, selama itu pula orang itu rela datanya dicolongin sama brand AI yang dipakai. Realita 2025. ByteDance, perusahaan di belakangnya TikTok, ngenalin Omni-Human AI yang bisa bikin satu foto berubah jadi video realistis. Contohnya lo bisa lihat sendiri, Taylor Swift nyanyi dengan sangat passionate. Gila! Ada juga video yang nunjukin kalau bisa pakai gestur tangan juga sambil ngomong. Omni-Human ini juga bisa bikin nyanyi pakai macam-macam musik, gaya sampai bisa mainin alat musik. Mau lagu tinggi banget nadanya, tetap juga bisa. Gerakannya juga bakal disesuaikan sama jenis musiknya. Dan yang paling gilanya gue lihat, AI ini paham soal gestur tangan dan dia bisa gerakin secara natural. Mata lu dibuat percaya pas lu lihat video kartun yang gerak nggak kelihatan kaku sama sekali. Ngeri banget ini. Sampai saat ini Omni-Human belum bisa dipakai buat umum, dan nggak cuma Omni-Human doang. ByteDance juga bareng University of Hong Kong kenalin Goku AI. AI open source yang bisa bikin video cuma dari teks doang. Goku ini udah tersedia buat umum di GitHub. Salah satu fitur gokilnya dari Goku Plus ini buat bikin video iklan yang lu mau, cuma modal nge-prompt teks dan masukin satu foto produk yang lu mau iklanin. Seolah-olah AI itu kayak influencer yang lagi promosiin barang itu. Bisa lu lihat ini, ada contohnya, ada cewek yang promosiin produk Minnie Mouse di meja yang kelihatan kayak real banget videonya. Ada juga model AI yang pakai jaket buat promosiin jaketnya itu. Dan jangankan barang, promosi skincare, makeup, sampai makanan aja udah bisa pakai Goku Plus ini. Gila, gila. Kalau lu lagi ada kepikiran buat masuk ke dunia afiliator TikTok, coba pikir dua kali sambil lihat video-video yang di show Goku ini. Karir afiliator juga bakal tamat dalam waktu singkat kalau begini. Di sisi lain, si Paus DeepSeek juga nggak mau kalah dengan launch Janus Pro, AI gratis yang udah bisa lu coba sekarang buat bikin gambar dari prompt text yang diklaim lebih jago dari DALL-E 3-nya ChatGPT. Sementara itu, OpenAI yang terus-terusan didesak akhirnya kasih update baru buat ChatGPT Search yang sekarang bisa dipakai buat semua orang tanpa harus login sama sekali. Makanya pastiin lo setiap hari pakai ChatGPT dan atau DeepSeek dan cek berita AI soal perkembangannya supaya pas lompatan teknologi AI ini terbang ke angkasa, lu nggak ketinggalan kereta, bos. Dulu 4090 kabelnya meleleh, ini sekarang 5090 ngebreak alias matot, mati total. Di forum kayak Chief Help itu sama Reddit, banyak yang ngeluh ke GPU ini bener-bener nggak kasih output video sama sekali dan nggak kedeteksi di sistem. Masalah ini paling banyak kejadian dari merek Colorful, Manly, dan beberapa dari Gigabyte. Di forum itu ada yang cerita kalau dia install driver buat RTX 5090D dari Colorful, reboot, tiba-tiba layarnya hitam. GPU langsung nggak
kedeteksi lagi. Dan hal yang sama juga kejadian di 5090 monthly varian Gallardo yang GPU-nya langsung hilang dari sistem setelah update driver. Di subredditnya Asus, RTX 5090 juga kejadian sama. Kartu grafiknya nggak kedeteksi Windows atau BIOS. Bahkan setelah mereka coba clear CMOS. Tapi sekarang belum ada kepastian penyebabnya, tapi banyak yang curiga kalau ini gara-gara bug di driver terbaru atau masalah BIOS yang belum ke-update dan belum kompatibel sama 5090 dan 5090D. Ada juga yang ngeduga ini hubungannya sama kompatibilitasnya slot PCIe di beberapa motherboard tertentu. Karena ada beberapa user yang nyoba ganti pengaturan PCIe dari 5.0 ke 4.0 dan bilang kalau itu bisa jadi solusi sementara. Nggak cuma masalah break, ada juga keluhan lain. Konektor power RTX 5090 Founder Edition yang meleleh, bahkan sampai ngerusak PSU-nya. Ya, mirip sama kejadian RTX 4090 2 tahun lalu. Jadi ceritanya ada user Reddit ngalamin bogosong pas main Battlefield 5. Terus pas dicek, kabel powernya udah meleleh di dua sisi yang nyambung ke GPU dan ke PSU. Dan sampai berita ini ditulis, Nvidia masih belum keluarin pernyataan resmi atau solusi buat semua masalah ini. Ya, efek nggak ada saingan ya begini ya. Udah harga digoreng, scalper gila-gilaan. QC sekarang malah masalah. Dan pastiin kalau lu pesan makanan dan restonya kebakaran, nih orderannya dibatalin, jangan ditanya masih lama atau kagak. Sampai jumpa di video berikutnya.